kita akan menanggung banyak sekali kerugian yang sangat tidak sebanding dengan kesenangan memuaskan nafsu. Dan celakanya nafsu ini dia tidak pernah puas lagi. Walaupun dipuaskan seperti meminum air laut, makin diminum makin haus. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ada hal yang sangat penting sekali secara syariat ya. Kita sekarang dilatih untuk mengambil keputusan, karena yang memutuskan pakai masker atau tidak adalah syariatnya kita sendiri. Kemarin ceramah di Geger Kalong, saya pakai masker karena masjidnya tertutup dan ada jamaah. Di sini masjid sangat terbuka dan tidak banyak jamaah, tidak ada kecuali beberapa saja. Saya mau pakai masker atau tidak, kita yang mengambil keputusan. Kita mau keluar dari rumah atau tetap di rumah, syariatnya kita ngambil keputusan. Mau berkerumun atau tidak, itu juga kita yang ngambil keputusan. Mau berada di ruangan berlama-lama dengan orang lain, kita yang mengambil keputusan. Mau jalan-jalan ke mall, kemana, kita yang mengambil keputusan. Nah, kita pasti mengambil keputusan. Yang harus hati-hati itu adalah keputusan yang kita ambil itu berdasarkan hal yang perlu kita lakukan atau nafsu. Ini penting sekali hadirin. Ke mall perlu, wajib kita lakukan. Yang kalau kita tidak lakukan akan jadi masalah atau tidak wajib. Pergi liburan wajib tidak dalam situasi yang semakin berbahaya ini. Bersepeda, bergerombol, bisa bergerombol, bisa sendirian, ya kan? Bisa makan rame-rame, bisa makan sendirian. Kita harus betul-betul berpikir, ini nafsu atau bukan? Perlu atau nafsu, itu saja minimal secara syariat ya. Terlepas dari takdirnya seperti apa yang Allah berikan kepada kita, ingat dalilnya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu, ini perintahnya, dan mintalah tolong kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Jadi nafsu bukan nih, nafsu bukan. Terus saja tanya itu. Nafsu itu menggampangkan urusan hadirin. Nafsu itu membuat urusan jadi gampang, jadi mudah, jadi enteng, jadi bagus. Itu nafsu tuh kerjanya begitu. Aduh, emping enak nih. Menurut nafsu, jarang makan emping. Besoknya asam urat. Senengnya makan emping berapa lama? 2 hari tidak mungkin. Kerak, telan jadi itu. Nafsu itu seperti itu hadirin. Ini jeroan, aduh enak nih, silahkan nanti rasakan efeknya. Nafsu itu, aduh ini sirup dingin, segar. Padahal orang itu sakit diabetes, jadi masalah. Nafsu itu menampakkan indah sesuatu yang jelek, membuat bagus sesuatu yang buruk. Dan ini harus kita kenali betul hadirin sekalian. Makin kita diperbudak nafsu, udah habis diri kita ini. Kita akan menanggung banyak sekali kerugian yang sangat tidak sebanding
dengan kesenangan memuaskan nafsu. Dan celakanya nafsu ini dia tidak pernah puas lagi. Walaupun dipuaskan seperti meminum air laut, makin diminum makin haus. Maka sekarang ada pertanyaan yang selalu harus ditanyakan. Nafsu ini bukan nih. Wah, saya pengen pergi ke sana, nafsu atau perlu? Nafsu bukan. Saya pengen makan-makan di restoran itu, nafsu ini teh atau perlu? Bandingkan nanti. Kalau saya ke restoran tertutup, resikonya apa? Resikonya terpapar. Kalau sudah sakit bagaimana? Bagaimana anak-anak nanti? Bagaimana kerjaan? Bagaimana kita ibadah menjadi sulit? Iya, kalau takdirnya sembuh, kalau takdirnya mati karena kelalaian, nanti mungkin beda urusannya. Karena tiap orang punya tanggung jawab yang beragam. Bandingkan dengan enaknya makanan di restoran itu, dengan resiko yang harus kita pikul. Ini seperti mau ngambil makanan yang di sekelilingnya ular berbisa. Banyak ular, lalu kita mau ngambil makanan. Tidak sebanding antara makanan enak dengan dipatuk ular, betul? Nah, biasanya kalau nafsu tuh anggap remeh, baru sadar kalau sudah dipatuk. Ayo mau olahraganya bergerombol atau tidak? Apa enaknya bergerombol dengan teman-teman lalu terpapar penyakit? Karena biasanya kalau bersepeda itu, bersepedanya mungkin berjarak karena jarang boncengan. Tapi kalau sudah sampai makan-makan, masker dibuka, ngobrol, tidak sebanding antara senangnya bersama dengan sakit yang akan dipikul. Sekarang bioskop dibuka, udah menontonnya film juga film horor ya. Di dalamnya juga nggak ada yang nonton selain dirinya sendiri. Belum lagi ada bekas-bekas virus. Ini sudah tidak boleh kita bertindak seenaknya. Mau terbang naik pesawat, hitung di pesawatnya bagaimana ketemu dengan orang sekian lama. Di sananya juga bagaimana ini. Harus sangat dihitung sekarang. Jangan melakukan sesuatu kepikirnya, jangan melakukan sesuatu hanya karena ingin, jangan melakukan sesuatu tanpa perhitungan, karena nanti kalau sudah terjadi resikonya sangat besar. Itu saja hadirin sekalian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya.